Kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca untuk UMKM. Yang pertama, definisi neraca. Neraca adalah ringkasan saldo keuangan atau kekayaan individu atau organisasi. Neraca sering juga disebut sebagai potret kondisi keuangan atau kekayaan perusahaan. Kalau ngomongin kekayaan, kaya itu relatif. Ada yang bilang kaya itu kalau perusahaan itu banyak uangnya, banyak kasnya. Padahal belum tentu. Misal dia kasnya banyak, tapi hutangnya juga banyak. Ada yang bilang kaya itu kalau labanya banyak. Nah, itu semua relatif. Dengan neraca, kita bisa tahu dengan pasti angka masing-masing elemen kekayaan perusahaan. Yang pertama adalah kas, kemudian ada hutang, ada modal, ada laba, kemudian ada piutang, ada persediaan atau stok, kemudian ada aset. Nah, untuk level UMKM, neraca segini aja cukup. Kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, itu ada neraca yang seperti ini. Ini format dari pajak. Ada kas dan secara kas, ada investasi, macam-macam banyak banget. Nah, untuk di level UMKM, kita nggak perlu membahas sebanyak ini. Nanti kita cukup membahas elemen yang segini aja. Ini udah cukup. Setelah kita tahu definisinya, kemudian elemen-elemennya, sekarang kita membahas manfaatnya. Apa sih manfaat neraca itu untuk UMKM? Kalau usahanya itu masih di level mikro, mungkin belum kerasa ya manfaat neraca. Tapi kalau udah di level kecil atau menengah, nah itu ada beberapa manfaat. Yang pertama untuk analisis perbandingan kondisi keuangan dari periode yang satu dengan periode yang lain. Misal nih, Januari 2020 dibandingkan dengan Januari 2021. Perbedaannya gimana? Apakah ada peningkatan atau ada penurunan kondisi keuangannya? Atau bisa juga dibandingkan antar bulan. Misal Juli 2021 dengan Agustus 2021. Apakah ada peningkatan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar kondisi keuangan meningkat di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu. Nah, itu manfaat pertama. Yang kedua adalah untuk mengambil keputusan berapa hutang yang bisa dibayar. Jadi ini ada elemen kas, ada elemen hutang. Hutangnya ada sekian rupiah. Berapa yang sanggup dibayar oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan bagi para pemilik atau pemegang saham dalam menentukan berapa maksimal laba yang boleh diambil atau berapa maksimal dividen atau bagi hasilnya. Jadi jangan sampai laba diambil semua, tapi bulan depan nggak bisa bayar hutang atau nggak bisa menjalankan operasionalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi.